Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Pada sesi kali ini, kita akan coba mengupas bagaimana cara mengatasi kecemasan dan gejala-gejala psikosomatik yang banyak dialami orang-orang di saat ini. Selamat mengikuti. Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu. Hari ini, pada sesi ini kita akan membahas apa yang barangkali di masa sekarang ini, ketika kita semua sedang terhimpit oleh berita-berita buruk yang mengerikan, yang menakutkan, ditambah lagi kita terhimpit dengan kondisi perekonomian yang semakin terpuruk di mana-mana, tampaknya kisah-kisah tentang gejala-gejala psikosomatik akibat kecemasan itu akan perlu kita kupas lebih mendalam di ruang ini. Bapak Ibu, penyakit seperti ini, ya, gejala yang dialami banyak orang seperti ini, entah dari masa lalu bahkan di masa depan nanti, ini akan sangat-sangat mengganggu kehidupan orang-orang ketika dia menjalani kesehariannya. Ya, ini perlu kita pahami lebih mendalam agar kita tahu bagaimana kemudian mengatasinya. Tapi tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya penyakit seperti ini, kita tidak akan mudah mengatasi tanpa kita memahami lebih dulu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran dan di dalam tubuh kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sebuah kondisi mental yang berpengaruh kepada tubuh, yang terutama disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai kecemasan. Kecemasan, entah kecemasan akan kemiskinan, cemas akan kesakitan, penderitaan, bahkan kematian, itu akan menjadi sumber yang menyebabkan kita mengalami apa yang disebut dalam dunia kedokteran sebagai gejala-gejala psikosomatik. Nah, ketika orang mengalami gejala-gejala psikosomatik seperti ini, yang terjadi adalah orang-orang yang menderita ini kemudian berlari ke sana kemari, melakukan upaya-upaya sekedar untuk berusaha agar bebas dari cemas, bebas dari gejala psikosomatik, dan hidup normal kembali sebagaimana sebelum dia mengalami ini. Nah, bagaimana kita akan bisa mencapai kondisi bebas cemas, bebas psikosomatik, dan hidup normal ini? Di sini kita akan bahas bagaimana kecemasan menyebabkan psikosomatik, lalu bagaimana kita akan mencapai kesembuhan itu. Nah, dari sini kemudian kita akan jauh lebih memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Jadi begini, ketika seseorang mengalami kecemasan hingga jatuh ke kondisi psikosomatik, maka yang terjadi biasanya adalah pertama-tama mereka pergi berkunjung kepada para dokter, untuk mendapatkan support terapi, untuk mendapatkan penguat-penguat, mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ada juga yang mencoba menggunakan obat-obatan, ada juga yang mencoba menggunakan obat-obatan, atau mencoba untuk relaksasi, entah pergi ke tempat di mana mereka bisa dipijat tubuhnya supaya mengalami relaksasi, atau bahkan barangkali melakukan meditasi, menenangkan batin, menenangkan pikiran, atau bahkan mengikuti ritual-ritual agama, ya, menyucikan diri, menyucikan batin, menyucikan jiwa, bahkan mengikuti upacara-upacara agama yang mereka percaya akan mampu mengurangi gejala-gejala kecemasan, gejala-gejala psikosomatik yang sedang terjadi dalam dirinya. Bahkan bila perlu mereka akan pergi ke para dukun, hanya untuk tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Karena setelah mereka pergi ke dokter, mereka melakukan berbagai macam jenis pengobatan, entah pengobatan tradisional maupun modern, melakukan meditasi, relaksasi, melukat, meruat, berbagai bentuk upacara, upakara, bahkan ke dukun, yang terjadi adalah mereka tetap saja terjebak dalam kecemasan dan gejala-gejala psikosomatik seperti itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Seperti inilah, dalam keterdesakan mereka, yang muncul adalah mereka menjadi bertambah gelisah, bertambah pusing, bertambah bingung, dan sebagainya. Muncullah dalam kegelapan itu pertanyaan-pertanyaan. Kenapa batinku bisa penuh dengan kecemasan? Dia bingung, ya. Orang-orang yang mengalami kecemasan seperti ini bingung dari mana mulainya dia mengalami kecemasan.
Meski sekali waktu dia mencoba untuk mengatakan saya baik-baik saja, saya tenang saja, tetapi kembali tanpa dia sadari, kecemasan itu bisa muncul tiba-tiba. Tiba-tiba hanya dengan mendengar berita tertentu yang menakutkan, tiba-tiba kecemasannya muncul. Bahkan yang lebih parah lagi, yang terjadi adalah terjadi panic attack. Jadi dia mengalami serangan panik, ya, serangan panik, takut tiba-tiba mengalami kematian segala macam dan sebagainya. Sehingga dia betul-betul bingung kenapa dia bisa mengalami kecemasan. Kapan mulainya dan kapan akan berakhirnya? Ya. Bahkan kalau dia merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya, dia bisa saja berpikir ketika merasakan jantungnya berdebar, kepalanya pusing, merasa mual dan berbagai gejala lainnya, dia bingung. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan dia tidak melakukan kegiatan apa-apa, tiba-tiba jantung berdebar tanpa sebab. Dan tiba-tiba pas melakukan sesuatu, tiba-tiba merasa pusing, keliengan, dan sebagainya. Kebingungan. Lalu ketika dia pergi ke dokter, ya, berbagai jenis dokter yang dia kunjungi, sesuai dengan apa yang dia alami, ternyata rata-rata tidak menemukan apa-apa. Semua gejala itu tidak disertai dengan tanda-tanda yang spesifik atau signifikan atau bermakna pada pemeriksaan medis. Tensinya normal, semua hal dalam dirinya normal, jantungnya berdebar, tapi diperiksa dengan teliti jantungnya baik-baik saja. Ya, baik-baik saja semuanya. Paru-paru merasa sesak, tapi semuanya tampak baik-baik saja. Ya, bingunglah dia. Sampai kemudian dia berpikir, apakah ini yang disebut serangan gaib? Sehingga akhirnya dia pergi ke para dukun, yang kadang-kadang bukan menambah dia tambah tenang, tapi menambah masalah, karena di situ kemudian muncul informasi-informasi yang justru membuat dirinya tambah tenggelam dalam kecemasan. Sampai kemudian saking menyerahnya, dia berpikir, apakah ini sebuah karma yang harus kuterima? Sampai demikian parahnya dia menganggap dirinya itu tidak akan mungkin tersembuhkan, karena ini sebuah karma, atau karma pala. Nah, kemudian dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Apakah saya mengalami ini karena penuh dosa dan ini sebuah hukuman dari Tuhan? Ini tanda-tanda yang mendekatkan mereka kepada kondisi distres atau ketidakmampuan untuk menahan stres dalam diri. Lalu dia mencoba bertanya-tanya kemana-mana, mencari tahu dari googling, mencari tahu dari teman-teman, saudara, siapakah yang akan bisa menyembuhkan kondisi saya ini. Jadi apapun nasihat penyembuhan yang disarankan teman-teman, kemanapun dia disarankan, awal-awalnya bisa saja dia mengikuti. Sampai kemudian tiba saatnya dia menyerah, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya, sampai kapan saya akan begini? Sampai kapan? Karena dia sudah mengusahakan segala hal. Tetap saja itu terjadi dalam dirinya, sehingga dia bingung. Ya. Lalu ketika dia sangat-sangat ingin terbebas dari semua yang dia alami, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar yang tepat bagi dirinya. Tambah bingung, dan akhirnya dia tiba pada kondisi seperti ini. Kondisi yang hampir menyerah. Kenapa saya mesti mengalami ini? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana keluar dari kondisi seperti ini? Nah, Bapak Ibu, bila Bapak Ibu juga sama mengalami situasi seperti ini, atau barangkali ada teman yang mengalami situasi seperti ini, dan pada akhirnya terjebak dalam kebingungan, kenapa mengalami semua ini? Yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan adalah penjelasan-penjelasan ini. Kita mulai perubahan itu dari memberikan pemahaman, entah kepada mereka yang sakit seperti ini, atau kepada diri kita sendiri yang barangkali kebetulan sedang mengalami situasi seperti ini. Ya, ketika kita terjebak dalam pertanyaan, kenapa saya begini? Dan saya sendiri tidak tahu, tidak ada yang mampu memberikan penjelasan yang masuk akal bagi pikiran saya. Jadi di sini kita akan membahas, mengupas dari mana semua kejadian itu bermula. Nah, jadi kita paham di sini apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami kecemasan yang berlarut-larut, yang bahkan mewujud menjadi penyakit atau gejala-gejala penyakit psikosomatik. Di sini kita lihat, semua bermula dari pikiran sadar kita. Semua bermula dari pikiran sadar kita. Pikiran sadar kita itu terus-menerus mendapatkan informasi-informasi yang tidak selalu baik. Ya, kadang-kadang informasinya kita temukan adalah informasi-informasi yang buruk, yang bisa sangat berpengaruh kepada diri kita, tubuh kita, bahkan kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana informasi-informasi begitu mudah didapatkan,
tetapi begitu sulit untuk disaring mana yang benar, mana yang tidak. Termasuk ketika saringan dalam diri kita tidak bagus untuk memisahkan mana yang layak didengar, dipercaya, mana yang harus dibuang. Nah, ketika informasi negatif masuk ke pikiran sadar kita, sesungguhnya di situ kita mempunyai apa yang disebut sebagai area kritis. Jadi, kita mempunyai akal logika intelektual yang harusnya kita pakai untuk menyaring ini hal-hal yang benar-benar terjadi, apa hanya sesuatu yang hal-hal menakutkan yang tidak perlu saya terlalu simpan, tidak perlu terlalu saya persepsikan di dalam kehidupan saya. Tetapi begitu pikiran kita gagal untuk kritis terhadap situasi atau informasi-informasi yang masuk, apa yang terjadi? Disitulah ketika kita gagal kritis terhadap apa yang masuk sebagai informasi, kita meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Kita meyakini itu sebuah kebenaran. Bila kita yakin kebenaran itu akan terjadi kepada diri kita, di situ kita mulai tersugesti. Tersugesti bagaikan orang kena hipnotis, bagaikan orang kena genam. Dan begitu kita tersugesti, apa yang terjadi? Kita mensugesti diri kita, ya, bersama-sama dengan sugesti dari luar berupa informasi-informasi, dan tersimpanlah itu di pikiran bawah sadar kita, di batin bawah sadar kita. Kita tahu bahwa batin bawah sadar kita adalah bagian dari kecerdasan yang berdiam di dalam tubuh kita. Sehingga ketika pikiran bawah sadar kita ya terisi oleh sugesti-sugesti negatif yang menimbulkan kecemasan, efeknya adalah dia berpengaruh kepada seluruh sistem dalam tubuh kita. Baik sistem otot, sistem rangka, sirkulasi atau peredaran darah, kemudian pencernaan, pernapasan, sistem saraf, dan sebagainya. Nah, kekuatan batin bawah sadar yang mempengaruhi setiap sel dalam tubuh kita, di setiap sistem yang ada pada tubuh kita itulah yang kemudian menimbulkan apa yang terjadi sebagai psikosomatik. Dan ketika ini terjadi, ya, ketika seluruh gejala sudah muncul di dalam diri kita, kembali dia menciptakan pemikiran-pemikiran yang buruk tentang apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Tadinya dia memikirkan apa yang ada di luar, kemudian sekarang dia memikirkan apa yang ada dalam dirinya sendiri. Terjadilah lingkaran-lingkaran setan ini. Ini yang menyebabkan sulitnya kita memutus lingkaran-lingkaran seperti itu. Nah, ketika dia sudah mengalami situasi ini, ya, terjebak dalam rasa takut itu, dia menjadi seperti ini. Dia menjadi seseorang yang terpenjala oleh rasa takutnya, oleh rasa cemasnya, sehingga apa yang terjadi? Selanjutnya, dia mulai takut untuk mendengar berita, membaca berita, atau apapun yang berkenaan dengan penyakit yang dia takutkan itu. Sehingga ketika dia takut dengan berita, dia mulai menjauh, ya, keluar dari segala medsos untuk menghindarkan dirinya dari hal-hal yang membuatnya bertambah cemas, bertambah takut. Dia keluar dari situ. Ya. Selain itu, dia takut bertemu orang. Ya, kadang-kadang kalau orang yang sudah cemas, sudah kena psikosomatik, ketika bertemu orang, disapa saja, apa kabar? Kadang-kadang dia dengan sapaan apa kabar yang seharusnya biasa-biasa saja, dia mulai gemetar, dia mulai berdebar. Karena kenapa? Karena kadang-kadang orang yang bertanya itu menyertakan seperti ini. Apa kabar? Kenapa kamu terlihat pucat? Kenapa kamu terlihat lesu? Mulai. Kata-kata kamu terlihat pucat, kamu terlihat lesu bertambah keras menyebabkan kecemasan dalam dirinya. Jantungnya berdebar dan seterusnya. Sehingga untuk menghindari rasa takut bertemu orang itu, dia kemudian menarik diri dari pergaulan, bahkan mengisolasi diri, berdiam di kamar, tidak ingin ketemu siapapun, dan akhirnya membuat situasi tambah rumit dalam dirinya sendiri. Dia bahkan takut melakukan aktivitas, karena bahkan tanpa aktivitas pun jantungnya bisa berdetak kencang. Ya, dia tiba-tiba merasa lemas, sehingga dia takut beraktivitas. Yang tadinya biasa ke pasar, takut ke pasar. Yang tadinya biasa naik motor besar, takut naik motor besar. Banyak hal yang biasa dia lakukan sebelumnya menjadi takut dia lakukan. Kenapa? Karena setiap dia melakukan sesuatu, dia fokus pada apa yang sedang terjadi dalam tubuhnya. Sedikit saja ada jantung yang bertambah, di situ dia tambah berdebar. Sedikit saja ada rasa aneh pada tubuhnya, dia langsung merasa nggak enak. Sehingga alih-alih melakukan aktivitas, dia memilih untuk diam, sehingga tidak berpikir bahwa semua itu disebabkan oleh aktivitas yang dia lakukan. Sehingga kalau dia berpikir aktivitas itulah yang menjadi penyebab semua gejalanya, dia akan merasa bersalah pada dirinya sendiri karena tidak melakukan istirahat dengan baik.
Nah, bahkan orang seperti ini, ya, ketika mengalami kecemasan, dia menjadi sulit tidur, sulit sekali mengalami kondisi tidur. Bahkan takut tidur. Ada beberapa orang yang takut tidur karena takut besoknya tidak bangun. Padahal meski berkali-kali dia merasa takut tidur dan akhirnya tertidur dengan rasa takut itu, esok paginya dia terbangun dengan biasa. Tetap saja nanti malamnya dia akan takut untuk tidur kembali karena dia takut untuk tidak bisa terbangun atau mati ketika sedang tidur. Nah, akhirnya karena sulit tidur, takut tidur, jadi terjadi gangguan hormonal karena kurang istirahat tubuhnya. Dia menjadi tambah lesu, bahkan tambah tidak bersemangat lagi. Dan ini kembali menyebabkan dia tambah takut. Ya, beberapa orang memilih untuk takut berobat. Kenapa? Karena ketika dia berobat, dia merasa pertemuan dengan para dokter akan membuat dia ketahuan sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai sindrom white coat. Jadi sindrom di mana orang-orang takut bertemu dengan orang-orang berjas putih atau berpakaian perawat, sehingga atau berpakaian petugas lab, takut untuk diketahui apa yang terjadi pada dirinya. Jadi alih-alih mengetahui apa yang terjadi sebagai kenyataan atau kebenaran, dia lebih baik menyangkal dan menghindari mengetahui dirinya apa adanya. Dia takut berobat, takut mengalami kebingungan ketika mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Sebagian orang lainnya malah rajin berobat. Ini, sebagian takut berobat, sebagian orang lainnya malah rajin berobat. Sudah pergi ke dokter, ya, satu dokter sudah mengatakan semua baik-baik saja, dia tidak apa-apa. Tetapi kemudian karena sudah percaya dirinya apa-apa, dirinya sakit, maka dia akan terus pergi berkeliling dokter. Ini yang disebut sebagai shopping dokter. Berkeliling dokter hanya untuk memastikan bahwa dia sebenarnya memang ada penyakit, ya, bukan hanya bergejala tanpa tanda-tanda. Dia pergi ke dokter ini, dokter itu, penyembuh ini, penyembuh itu, hanya untuk memastikan bahwa dia memang benar-benar sakit. Bahkan pada ujungnya mungkin dia akan, ketika dokter tidak menemukan penyakit apa-apa, akhirnya dia pergi ke dukun, dan dukun kemudian seakan-akan menemukan penyakitnya, penyebab penyakitnya. Di situ dia akan menemukan bahwa inilah yang harus saya percaya. Maka sampai-sampai dia bilang, pantesan para dokter tidak menemukan apa yang terjadi pada tubuh saya. Ternyata ini kena pengaruh gaib. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien-pasien yang dibelenggu kecemasan dan psikosomatik. Nah, akhirnya semakin dia rajin berobat, dia juga semakin bingung karena si ini mengatakan baik-baik saja, si itu mengatakan tidak apa-apa. Faktanya dia tetap mengalami gejalanya. Ya, tetap dia mengalami gejalanya. Nah, jadi dia pun mengalami takut memikirkan kematian. Jadi setiap saat dia merasa dirinya akan mati. Setiap saat dia memikirkan dirinya akan mati. Sehingga bingung apakah harus menyiapkan surat wasiat, menyiapkan pesan terakhir, atau bahkan mengabaikan. Kalau tidak menyiapkan pesan terakhir, seakan-akan dia tidak yakin bahwa dirinya memang akan bertahan hidup lama. Tapi kalau menyiapkan pesan terakhir itu seperti akan mempercepat semua yang dia pikirkan itu terjadi. Jadi bingung, ya, memikirkan kematian ataukah tidak memikirkan kematian itu sendiri. Tambah cemas dan tambah gelisah oleh apa yang beredar dalam pikirannya sendiri. Nah, semakin lama, ya, karena takut berita, takut bertemu orang, segala macam di atas tadi itu, mulailah orang-orang seperti ini, penderita psikosomatik seperti ini, semakin kehilangan percaya diri. Semakin kehilangan percaya diri. Tidak percaya lagi pada tubuhnya, tidak percaya lagi pada pikirannya, dan ketika ini terjadi, proses kesembuhan akan semakin sulit dilakukan. Proses kesembuhan akan semakin sulit dilakukan. Karena orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri, dia mengalami kebingungan, siapa lagi yang harus dipercaya dalam kehidupan ini. Karena ketika orang sudah kehilangan percaya pada dirinya sendiri, bagaimana dia akan mempercayai orang lain? Nah, jadi dari sini kemudian kita pahami betapa dampak stres itu luar biasa. Dampak stres itu luar biasa kepada diri orang-orang yang mengalami kecemasan, apalagi sudah sampai di psikosomatik. Kita lihat gejala apa saja yang mungkin terjadi. Dan kita lihat dari bagian kepala, dari bagian otak dan saraf, itu macam-macam gejala yang mungkin terjadi. Barangkali satu di antaranya pernah kita alami. Karena rata-rata kita pernah mengalami situasi yang entah ringan, entah berat, di antara semua gejala akibat stres, akibat psikosomatik ini. Nah, di bagian kepala dan saraf, otak dan saraf,
bisa saja kita mengalami sakit kepala. Entah sakit kepala terasa berat, entah sampai kenyut-kenyut, atau entah terasa kosong, entah terasa keliengan, ya, seperti vertigo, seperti berputar-putar. Kemudian sering kita merasa putus asa, tidak berenergi, mengalami kesedihan, gugup, gusar, pemarah, sensitif sehingga atau baperan, sensitif, sedikit saja disentuh perasaannya langsung merasa kacau balau, ya, gundah. Kemudian nafsu makan naik atau kadang turun, ya, gangguan konsentrasi, cepat pelupa, gangguan memori, tidak bisa mengingat terlalu lama hal-hal yang seharusnya dia ingat. Gangguan tidur, tidak bisa tidur. Gangguan mental, ini contoh gangguan mental yang sering terjadi, entah serangan panik, atau cemas, atau bahkan depresi. Ini bagian dari penyebab dari stres itu. Kemudian pada kulit seseorang itu dia bisa mengalami jerawat dan berbagai masalah kulit yang lainnya. Pada otot dan sendinya sering terjadi rasa nyeri dan tegang otot, terutama di daerah leher, bahu, punggung, dan bahkan yang lebih parah pada wanita, terutama itu terjadi peningkatan risiko osteoporosis. Ya, jadi kepadatan tulang itu berkurang. Bukan hanya karena tua, tapi karena banyaknya dampak dari stres yang terjadi di dalam tubuhnya. Pada jantung itu sering terjadi berdebar-debar. Tekanan darah yang biasanya normal bisa menjadi tinggi karena terjadinya penyempitan pembuluh darah akibat ketegangan itu. Jadi kadang-kadang kolesterol juga bisa meningkat dan ada tanda-tanda kemungkinan bisa mengalami serangan jantung bagi yang berisiko terhadap ini. Tapi ini belum tentu terjadi ya, kalau kita hanya stres, tapi ini akan berisiko juga. Pada lambung yang sering terjadi adalah akibat peningkatan asam lambung pada orang-orang stres. Ada mual, ada nyeri lambung, nyeri ulu hati, ya, sering sendawa, ya, berat badan naik. Kalau sering sendawa itu menyebabkan paru-paru sering mengalami batuk kering karena terjadi apa yang disebut sebagai mikroaspirasi oleh asam lambung ke daerah-daerah paru-paru, saluran napas. Nah, pada pankreas efeknya adalah meningkatkan risiko terjadinya diabetes karena gangguan produksi insulin atau fungsi insulin. Pada usus ini sering terjadi diare atau mungkin sembelit, konstipasi, sulit buang air besar, serta berbagai gejala pencernaan lainnya. Ya, pada sistem reproduksi pada wanita sering terjadi haid yang tidak teratur atau nyeri haid. Ya, kadang-kadang terjadi penurunan hasrat untuk melakukan kegiatan seksual atau reproduksi. Pada laki-laki terjadi penurunan, gangguan produksi sperma dan sebagainya. Nah, pada sistem imun tentu saja ini sering terjadi. Stres itu bisa menimbulkan dampak berupa penurunan imunitas, itu sering terjadi dan banyak kita temukan hal ini terjadi. Ya, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Sehingga terjadilah penurunan kemampuan penyembuhan dalam diri kita. Jadi penurunan kemampuan penyembuhan dalam tubuh kita. Nah, apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada tubuh kita di saat pikiran kita terserang oleh kecemasan? Ini penting kita pahami supaya kita tidak terjebak untuk bertambah cemas ketika terjadi sebuah reaksi dalam tubuh kita, ketika kita terserang oleh pikiran cemas itu. Jadi semuanya dimulai dari ketika pikiran kita cemas. Ya, ketika pikiran kita cemas itu kemudian kita terjebak oleh apa yang disebut sebagai mekanisme pembelaan ego. Karena begini, ketika kita cemas, kita merasa sesuatu akan terjadi kepada diri kita. Kita merasa sesuatu sedang menyerang diri kita. Sehingga muncullah apa yang disebut sebagai mekanisme pembelaan ego. Ya, bisikan-bisikan yang merupakan mekanisme pembelaan ego itu ada dua jenis. Satu adalah fight. Fight itu artinya lawan. Bisa saja itu bisikan dari setan. Jadi ketika kita ingin fight, ya, kita ingin fight atau melawan apa yang kita cemaskan itu, atau bahkan melarikan diri atau menghindar dari kecemasan itu, disitulah kemudian kita sadar bahwa kita butuh energi. Ya, kita butuh energi baik untuk melawan maupun untuk menghindar, melarikan diri dari apa yang menakutkan itu. Nah, ketika kita merasa kita butuh energi, disitulah tubuh kita akan mensupport kita, mendukung kita agar kita mendapatkan energi yang kita butuhkan untuk melawan ataupun untuk melarikan diri dari apa yang kita hindari itu, yaitu hal-hal yang membuat kita cemas. Nah, ketika ini terjadi, ya,
tubuh akan membantu kita mendapatkan energi itu dengan cara apa? Satu, tubuh akan melakukan koordinasi, komunikasi tanpa kita sadari. Karena itulah di sana ada kecerdasan bawah sadar, kecerdasan yang tidak ada dalam kendali pikiran sadar kita. Dia akan berkoordinasi di antara sel-selnya, di antara jaringan-jaringan tubuh, di antara sistem organ yang ada pada tubuh kita untuk membantu menciptakan atau memproduksi energi. Maka kecerdasan di dalam tubuh kita kemudian memerintahkan, dimulai dari memerintahkan lambung. Dia perintahkan lambung, hai lambung, bos kita ini lagi butuh energi. Ya, untuk bisa mendapatkan energi, bisa saja bos kita akan segera makan. Nah, kamu siapkan dirimu untuk segera mencerna, melumat, dan menghancurkan, memecah bahan-bahan makanan itu untuk siap diserap menjadi energi. Maka dengan perintah seperti itu, sel-sel di lambung kemudian memproduksi asam lambung. Tetapi ketika tidak ada makanan yang masuk, ya, karena pemiliknya atau yang punya tubuh ini tidak mau makan, kehilangan nafsu makan, sementara asam lambung terus meningkat, terjadilah kelebihan asam lambung. Entah asam lambungnya naik, entah asam lambungnya ke bawah. Ya, ini yang terjadi. Kelebihan asam lambung bisa naik, bisa ke bawah. Nah, sebelum itu asam lambungnya diproduksi berlebihan untuk naik atau turun ke bawah, tubuh juga berkoordinasi. Nah, lambung berkoordinasi, berbicara dengan sistem yang ada di bawahnya, yaitu sistem pencernaan yang berupa usus, baik usus halus maupun usus besar. Dia bilang seperti ini, anggaplah ini sebuah percakapan di dalam tubuh kita. Wahai usus, aku sedang mempersiapkan diriku untuk melumat makanan, menghancurkan makanan, sehingga kamu harus mempersiapkan dirimu untuk menyerap nanti makan makanan yang sudah aku cerna. Dia bilang demikian, sehingga usus mempersiapkan dirinya untuk menerima apa yang akan dikirimkan oleh lambung. Di situ kemudian dia bergerak terus, sehingga terasa seperti kalau kita lagi stres, terasa sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perut kita, seperti orang lapar tapi tidak lapar. Nah, ketika asam lambung yang berlebihan malah turun ke bawah, ke usus. Nah, jadi asam lambung yang turun ke usus itu kemudian menyebabkan usus terasa seperti melilit-lilit. Makanya kalau orang stres itu, ususnya melilit-lilit, seakan-akan mau ke belakang, seakan-akan dia kepenuhan, tapi dia sebenarnya kelaparan. Nah, terjadi kekacauan di situ oleh peningkatan asam lambung tadi. Kalau dia turun ke bawah, kalau dia naik ke atas, peningkatan asam lambung seperti tadi akan menimbulkan rasa tidak enak di dada. Ya, kadang-kadang terasa perih kemana-mana, yang dipikirkan adalah jantung, paru-paru, dan sebagainya, yang sering-sering kemudian menjadi sendawa. Nah, selain tubuh ini berkoordinasi dengan lambung dan usus, dia juga berkoordinasi dengan bagian lain, yaitu jantung. Jantung, sebentar lagi lambung dan usus akan menyerap energi. Kamu harus mempercepat tugasmu untuk menyalurkan darah ke usus, sehingga terjadi penyerapan yang baik terhadap zat-zat makanan dan energi yang dibutuhkan untuk kita bekerja, membantu pikiran kita melawan atau melarikan diri. Itu yang terjadi di dalam. Maka jantung pun kemudian merespon dengan berdebar lebih cepat walaupun tidak sedang melakukan kerja. Jadi berdebar lebih cepat dia untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan yang dipakai untuk melawan atau melarikan diri tadi. Nah, ketika darah mengalir kencang di seluruh tubuh karena jantung berdebar lebih cepat, paru-paru merespon. Wah, ini darah lagi dialirkan kencang oleh jantung. Apa yang terjadi? Apakah saya harus mempersiapkan oksigen untuk membantu proses pembakaran energi? Maka dengan cepat kemudian paru-paru menimbulkan napas yang seakan-akan memburu. Bahkan seringkali dia bilang, saya harus bernapas dalam-dalam. Makanya orang-orang yang cemas seringkali menarik napas dalam-dalam untuk memenuhi kebutuhan jantungnya yang terus mengalirkan darah melewati paru-paru untuk menyerap oksigen. Nah, itu yang terjadi. Dan ginjal ketika merasakan aliran darah begitu kencang melewati seluruh tubuh ini, dia berpikir, ini tugasnya berat ini. Tugas saya menyaring darah yang beredar di seluruh tubuh ini harus cepat terjadi, harus cepat dilakukan. Maka dia pun melakukan tugasnya dengan cepat. Sehingga orang-orang yang mengalami stres dengan jantung berdebar, ya, kemudian sering mengalami kencing yang berlebihan.
dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi stres karena mau ulangan, sering-sering ke belakang pingin buang air kecil. Nah, ini yang terjadi pada ginjal kita. Nah, pada otot-otot kita, ya, karena tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melawan, kadang-kadang otot kita berkoordinasi dengan dirinya sendiri untuk melakukan pemecahan cadangan-cadangan energi pada tubuh, pada otot-otot tubuh. Ya, kadang-kadang yang dihabiskan adalah energi yang tersimpan sebagai lemak atau sebagai otot. Sehingga orang-orang yang stres bisa bertambah kurus kalau tidak makan-makan, karena cadangan energi di otot dan di lemak diambil. Nah, apa yang kemudian terjadi? Tentu saja memunculkan efek-efek samping berupa produksi pemecahan energi-energi lewat otot itu. Nah, menjadilah ngilu-ngilu, nyeri-nyeri, padahal tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, lever atau hati kemudian juga berpikir, ya, karena menerima begitu banyak aliran darah, begitu banyak hal-hal yang buruk dalam dirinya, ditambah hormon-hormon stresor yang meningkat, dia pun bekerja keras untuk membersihkan segala yang beredar di dalam tubuh itu. Sehingga banyak orang yang mengalami kekacauan di organ hati karena banyak stres. Nah, yang terakhir kemudian, ya, tentu saja kembali kepada otak tadi. Otak yang di mana ada pikiran yang merespon bahwa tubuh tidak mendapatkan energi sebagaimana mestinya, maka akan mencoba untuk membuat tubuh ini shutdown supaya tidak banyak energi yang diambil alih oleh kegiatan-kegiatan tubuh lainnya. Sehingga orang merasa kelingan, orang merasa terganggu keseimbangannya itu karena otaknya menganggap semua energi harus fokus kepada otak itu sendiri, sehingga di tempat-tempat lain harus dikurangi atau bahkan shutdown. Persis seperti alat-alat elektronik, baterainya yang drop, pasti dia akan, atau laptop atau handphone yang baterainya drop, pasti akan dia shutdown sendiri. Sehingga sisa baterai yang sedikit itu akan dipakai benar-benar untuk cadangan-cadangan hal-hal yang paling penting. Nah, ini yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Sayangnya ketika hal-hal normal yang merupakan reaksi dari tubuh kita awalnya ini adalah hal-hal yang seharusnya dianggap sebagai pembantu dari situasi kecemasan yang kita alami, justru dengan jantung berdebar, paru-paru, semua gejala-gejala yang ada pada organ ini justru berbalik menambah kecemasan kepada pikiran kita sendiri, sehingga yang terjadi adalah, ya, lingkaran kegelapan. Dari pikiran yang cemas kemudian menghasilkan tubuh yang berespon untuk membantu kita mengatasi kecemasan. Akhirnya respon-respon tubuh seperti tadi malah berbalik menimbulkan kecemasan kembali. Jadi berputarlah ini, dari cemas menimbulkan gangguan miskoordinasi tubuh, kemudian gangguan tubuh itu kemudian menimbulkan kecemasan berulang. Jadi inilah yang menyebabkan kita kebingungan. Sehingga kalau ini sudah terjadi, kebingungan sudah terjadi seperti ini, apa yang kemudian terjadi? Ya, semua nasihat-nasihat mau dari dokter, mau dari orang-orang yang awalnya sangat-sangat dipercaya, itu diblokade. Ya, dia sudah masuk ke fase-fase, kalau tidak denial atau penyangkalan, dia mulai masuk ke fase enggar, marah-marah. Dinasihatin marah-marah, jadi kalau ada pasangan Anda sudah dinasihatin, ayo dong kendalikan pikiranmu, dia malah marah-marah. Kamu sih tidak merasakan apa yang kurasakan, dan seterusnya. Jadi semua nasihat akan berbalik. Ya, semua nasihat akan ditolak, bahkan berbalik. Ya, upaya-upaya memberi motivasi kepada orang ini tidak pernah dengan mudah berhasil memperbaiki keberaniannya untuk meningkat, atau malah dia bertambah cemas ketika kita berikan motivasi. Bertambah cemas, karena apa? Dia merasa dirinya semakin kehilangan semangat, semakin terkungkung oleh kecemasan itu sendiri. Ya, bahkan ketika diberikan penghiburan dan sebagainya, itu pun tidak mempan. Ya, semua penghiburan tidak mempan. Diajak melakukan ritual-ritual, itu pada akhirnya juga tidak akan berhasil, walaupun sesekali berhasil, akhirnya tetap saja tidak akan menghilangkan apa yang sedang dialaminya. Akhirnya dia tidak mau lagi melakukan ritual apapun. Diblokade semua hal-hal seperti ini. Nasihat, motivasi, penghiburan, ajakan-ajakan ritual, ibadah, dan sebagainya, semua tidak mau dilanjutkan kembali. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang-orang yang menderita kecemasan dan psikosomatik. Kenapa kecemasannya menjadi begitu sulit untuk diubah? Ini kita perlu pahami. Kenapa begitu sulit mengubahnya? Motivasi, nasihat-nasihat, segala macam. Kenapa begitu sulit mengubah apa yang sudah mengungkungnya selama ini?
Awalnya sebenarnya seperti ini. Jadi kita percaya, pikiran kita setelah menerima informasi-informasi dari luar, kemudian menciptakan sebuah persepsi, sebuah kesimpulan, sebuah pendapat, sebuah hal yang kemudian dijadikan pegangan oleh pikiran kita. Nah, apa yang kemudian menjadi persepsi dari pikiran kita akan mempengaruhi apa yang kemudian menjadi sikap kita. Ketika pikiran kita berpersepsi bahwa dirinya sakit, maka dia akan bersikap menyadari dirinya sebagai orang yang sakit. Ya, dia akan bersikap seperti orang sakit. Dari sikap kemudian terbentuklah perilaku. Dia berperilaku seakan-akan dia memang orang yang sakit dengan penuh gejala. Ya, tahu kan orang-orang yang kalau sudah merasa dirinya sakit, perilakunya memang benar-benar seperti orang sakit. Ingin diperhatikan, ingin dihibur segala macam. Ya, walaupun kemudian hiburan-hiburan itu tidak mempan lagi kepada dia. Nah, kemudian dari perilaku yang terus-menerus dipertahankan, dia menjadi kebiasaan. Jadi ada kebiasaan orang sakit, membiasakan dirinya seperti orang sakit, ya, membuat dirinya lemah. Disuruh apapun saya tidak mampu, disuruh begini saya tidak mau dan sebagainya. Benar-benar dia merasa dirinya harus dimaklumi sebagai orang sakit. Nah, kalau terus-menerus dia seperti ini, dia menjadi sensitif kepada pertanyaan orang, mudah marah, mudah gelisah dan sebagainya. Dan ketika itu terus dipertahankan, dia menjadi karakter. Ya, terciptalah karakter orang sakit. Dan ketika tercipta karakter orang sakit, keyakinannya semakin kuat bahwa dirinya sakit. Maka terbentuklah nasib sebagai orang sakit. Nah, sehingga gejala-gejalanya sudah dihilangkan. Karena kemudian setelah dia merasa dirinya, ini adalah nasibku sebagai orang sakit, berbalik lagi menjadi persepsi pikiran. Muter-muter di sini. Nah, sehingga kalau kita ingin menghentikan semua siklus yang berputar-putar di dalam diri seseorang, kita harus mulai bekerjanya di bagian pikiran, di bagian pikirannya. Karena kita tidak bisa mengubah semuanya sampai kita mengubah apa yang ada di pikirannya. Tapi kenapa mengubah pikiran sadar orang juga tidak ada gunanya? Tidak ada gunanya mengubah pikiran sadar seseorang. Tidak akan menyelesaikan kecemasan itu. Ya, semua nasihat kepada pikiran sadarnya tidak menyelesaikan apa-apa. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Kita kembali belajar tentang 3 hal yang ada dalam diri kita. Seperti di video tentang wahyu di zaman kali, sudah dijelaskan sebagian. Sekarang kita lanjutkan di sini bahwa pikiran kita itu ada 3. Yang kita gunakan sehari-hari untuk memahami kehidupan ini adalah pikiran sadar. Ya, pikiran sadar. Tetapi dalam diri kita ada pikiran yang disebut dengan pikiran atas sadar atau supraconscious. Ya, pikiran atas sadar dan supraconscious. Dan kita juga memiliki apa yang disebut sebagai pikiran bawah sadar yang ada pada tubuh kita. Nah, fungsi pikiran atas sadar adalah memberikan tuntunan lewat hati nurani kepada pikiran sadar kita. Memberi inspirasi-inspirasi yang membuat pikiran sadar mengerti apa yang terjadi pada kehidupannya. Nah, pikiran sadar kita juga mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada pikiran sadar kita, bawah sadar kita, kepada tubuh kita. Jadi tubuh bawah sadar itu kalau kita anggap sebagai bumi, pikiran sadar itu seperti petani yang bisa melempar benih apapun kepada bumi dan bumi akan menumbuhkan benih itu. Nah, jadi kalau pikiran sadar kita memasukkan informasi-informasi yang buruk, maka seperti menanam benih-benih buruk ke badannya sendiri yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang semakin rimbun, merupakan pohon-pohon yang justru menimbulkan kerusakan kepada dirinya sendiri. Kalau yang dimasukkan adalah benih kerusakan, pohon kerusakan. Nah, pikiran sadar kita ini ketika menyerap informasi-informasi dari luar, lewat telinga, lewat mata, atau lewat semua panca inderanya ini, sebenarnya memiliki perisai-perisai yang disebut sebagai area kritis. Ya. Di area kritis atau faktor kritis itu, kemudian membantu pikiran untuk menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Karena tanpa faktor kritis itu, orang akan mudah sekali percaya begitu saja secara membabi buta apa yang menjadi informasi-informasi kebaikan atau informasi-informasi negatif atau keburukan. Itu yang terjadi. Tanpa memiliki faktor kritis yang dibentuk oleh intelektualitas, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, maka yang terjadi adalah kita mudah percaya pada kebaikan yang menipu, kita mudah juga percaya pada keburukan yang mencemaskan. Ini yang terjadi. Nah,
ketika faktor kritis ini hilang, itulah yang terjadi. Ya, pikiran dengan mudah menerima dan meyakini bahwa apa yang buruk itu benar-benar terjadi dan bisa mengenai dirinya sendiri. Akhirnya, apa yang dipercaya dan diyakini oleh pikiran sadar itu akan ditanamkan ke bawah sadar. Kalau benih keyakinan pada pikiran sadar sudah ditanamkan ke bawah sadar, disitulah ini yang terjadi. Ini yang akan terjadi berikutnya. Ya, ketika bawah sadar sudah menerima pikiran-pikiran yang berisi kecemasan atau barangkali info-info negatif yang menambah kecemasannya, maka seseorang dari kecemasan akan berpindah menjadi seseorang yang mengalami gejala yang disebut psikosomatik. Jadi psikosomatik itu adalah sebuah penyakit yang melibatkan baik tubuh maupun pikiran, mind and body. Jadi kalau orang sudah mengalami penyakit seperti ini, kembali seperti tadi, terjadi putaran-putaran setan, siklus setan, lingkaran kegelapan. Nah, seperti apa gejalanya? Jadi, psikosomatik kita pahami terdiri dari dua komponen, psiko atau mental, somatik atau tubuh. Jadi, psikosomatik adalah gejala-gejala yang muncul pada tubuh kita yang dirasakan oleh seorang penderita yang sesungguhnya berawal dari gangguan pada psikonya atau psikis atau mentalnya. Nah, apa saja yang mungkin terjadi pada psikosomatik di tataran somatik atau tubuhnya? Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau Anda mengalami ini, ada saudara-saudara yang mengalami seperti ini, dan ketika diperiksa di dokter tidak ketemu apa-apa, renungkan. Jadi psikosomatik itu gejalanya seperti ini. Orangnya awalnya biasa-biasa saja, kemudian tiba-tiba menjadi penuh kecemasan dan seakan-akan menjadi sakit. Orang yang sedang sakit menaun, kronis. Ya, jadi ini, jantungnya berdebar, tensinya tinggi. Keluhannya demikian. Jadi ketika diperiksa mungkin tensinya tinggi, tapi sebelum-sebelumnya baik-baik saja. Ya, ketika diperiksa tidak terjadi apa-apa pada jantungnya secara medis, tetapi dia merasakan jantungnya berdebar pada saat mendengar berita yang menakutkan atau pada saat bagaimana dia mengalami kondisi seperti ini. Jadi bahkan dia mengalami rasa nusuk-nusuk di daerah dada. Nusuk-nusuknya itu seperti ada paku yang nusuk-nusuk, tapi bukan dada di dalam, dada di bagian luar, di bagian kulit atau ototnya itu. Dan ketika dia merasakan ini, dia tambah cemas lagi karena dia pikir itu adalah sesuatu yang terjadi di organ jantungnya sendiri. Tambah stres lagi dia. Nafasnya memburu, ya, kadang merasa sesak, kadang mengalami batuk kering oleh karena sendawa, oleh karena naiknya asam lambung yang ini sering disebut sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit yang terjadi disease yang disebabkan reflux atau berbaliknya ya, asam lambung ke atas dari gastrik lambung ke esophagus atau kerongkongan. Jadi gastroesophageal reflux disease. Ya, kemudian selain napasnya memburu, penderita juga sering merasa sesak sehingga menarik napas dalam-dalam. Padahal kalau diperiksa tidak ada apa-apa pada paru-parunya. Dia bukan sesak karena asma, tetapi hanya karena dia merasa kekurangan oksigen. Merasa. Nah, karena asam lambungnya meningkat, seperti tadi, dia nyeri ulu hati, sering sendawa, kadang mengalami diare, kadang malah mengalami konstipasi atau sembelit, dan sering mengalami mual-mual. Nah, sering juga orang-orang seperti ini mengalami pusing, merasa pusing. Kadang-kadang berjalan sedikit merasa keliengan, sehingga takut melakukan aktivitas, takut tiba-tiba roboh, takut pergi ke tempat keramaian yang biasa dia kunjungi seperti pasar atau tempat-tempat lainnya, takut tiba-tiba di sana menjadi pusat perhatian karena tiba-tiba di sana jatuh pingsan. Sering sakit kepala. Ini yang terjadi pada tubuh atau somatik orang-orang yang mengalami psikosomatik akibat kecemasan. Nah, otot-otot lehernya kaku, bahu dan punggungnya juga kaku atau kadang-kadang nyeri akibat stres ini karena serangan psikosomatik ini. Ya. Tapi ketika dia mau melakukan sesuatu, mau berjalan, melakukan aktivitas, dia justru berbalik, merasa tubuhnya, lututnya terasa lemah, ya, terasa lemah. Tadinya kaku, sekarang lemah, gitu. Kehilangan energi untuk bergerak, bahkan kehilangan semangat. Nah, nafsu makannya bisa menurun atau bahkan meningkat karena dia stres. Nafsu makannya meningkat untuk mendapatkan gula yang manis-manis karena sesuatu yang manis dari luar seperti gula, seperti es krim, atau coklat dan lain-lainnya itu membantu dia menghilangkan kecemasannya sehingga dia malah
tambah gemuk oleh karena mengalami psikosomatik. Sebagian ada yang demikian. Rata-rata mengalami penurunan nafsu makan sehingga malah menjadi turun berat badannya. Nah, itu pada somatik atau tubuh. Nah, bagaimana terhadap psikonya, mentalnya? Nah, terhadap mentalnya bisa saja seperti ini. Orangnya susah tidur, bahkan tidak berani tidur, takut akan mati, besoknya tidak bangun-bangun. Jadi moodnya terganggu. Ya, kadang dia gembira, tiba-tiba kadang dia sedih tiba-tiba, dan dia mudah gelisah. Ya, mudah terserang panik, sedikit-sedikit tiba-tiba panik, dan ingin selalu didampingi oleh orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang terdekatnya, istri, suami, anak-anak. Dia merasa dirinya akan dipanggil Tuhan, sehingga dia panik. Dia mudah tersinggung. Ya. Kemudian dia mudah percaya pada hal-hal negatif. Sedikit saja dia membaca buku berkenaan dengan sebuah penyakit, di situ dia merasa itulah dirinya, itulah dirinya. Ya, sering orang-orang seperti ini mengalami yang disebut sebagai Sudan Syndrome. Banyak baca, akhirnya ketika banyak baca, dia merasa semua hal itu terjadi pada dirinya secara benar-benar terjadi, bukan karena faktor pikiran, tapi memang dia benar-benar mengalami itu. Sekalipun setelah diperiksa medis tidak ada apa-apa, tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tetap saja dia lebih mudah percaya hal negatif itu. Nah, ketika dia diajak ke dukun misalnya tadi itu, dia percaya sekali bahwa dia memang ada yang menyakiti, sehingga sulit untuk dimotivasi berpikir positif, sulit sekali. Nah, pada orang-orang psikosomatik, dia juga takut mendengar berita tentang penyakit atau kematian. Kenapa demikian? Karena setiap berita tentang penyakit atau kematian membuat jantungnya berdebar, membuat dia tambah cemas, sehingga dia menghindar dari berita-berita seperti itu. Bahkan dia menarik diri dari pergaulan, takut ada orang bertanya, takut ada orang menyampaikan sesuatu berita tentang berita yang dia takutkan tadi. Dia menyendiri, kecuali dia hanya ingin ditemani oleh orang-orang yang dianggap sangat-sangat dekat. Nah, ada juga orang yang justru tidak berani sendirian, malah selalu ingin ditemani, karena dia takut mengalami sesuatu dalam kesendiriannya. Dia takut sekali, sehingga ini orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang menarik diri dari pergaulan. Jadi ada yang sangat-sangat takut, ada yang sangat-sangat berani, tampak berani dengan menarik diri dari pergaulan. Ya, parahnya lagi, orang-orang dengan psikosomatik ini mudah curiga. Nah, kalau orang-orang seperti ini mendapatkan informasi bahwa dia kena serangan gaib, bahwa dirinya disakiti oleh ipar, oleh menantu, oleh mertua, oleh teman kantor, dan sebagainya, ia yang awalnya memang sudah penuh curiga oleh kecemasannya sendiri, ditambah oleh informasi-informasi yang menguatkan seperti itu, dia bertambah menjadi orang-orang yang penuh negativitas dalam dirinya. Bukan tambah sembuh, tambah parah. Ya, dia penuh kecurigaan, penuh penolakan, dan berpikir buruk terhadap banyak orang. Ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hatikan ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengalami kondisi kecemasan atau psikosomatik seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa membantu orang-orang seperti ini mengatasi? Atau bagaimana ketika kita sendiri mengalami hal seperti ini? Nah, ada yang mengatakan bahwa hampir 50% penyakit pada kebanyakan orang itu disebabkan oleh faktor spiritual. 15% oleh karena faktor sosial, 25% faktor psikis atau mental, hanya 10% benar-benar disebabkan oleh faktor fisik, misalnya kecelakaan, zat-zat kimia, bakteri, virus, atau kuman-kuman lain. Kebanyakan ada 50% disebabkan oleh faktor spiritual. Nah, bagaimana kita membantu mengatasi orang-orang yang mengalami ini? Nah, jadi dari sisi spiritualnya, kita bisa membantu dengan mengajaknya melakukan ibadah, berdoa, ritual, dan pencerahan-pencerahan yang membuat dia merasa cepat mencapai kepasrahan. Kepasrahan itu kan kekosongan, mencapai keikhlasan dalam penerimaan apa yang sedang terjadi. Karena kalau pikirannya sudah ikhlas, batinnya sudah kosong oleh kepasrahan dan keikhlasan, di situ pikiran tidak lagi dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran akan ketakutan dan kecemasan. Nah, kita bisa bantu dengan, jika dia beragama, kita ajak dia beribadah atau melakukan ritual yang menurut keyakinannya bisa membantu. Itu bisa sangat-sangat membantu. Nah, untuk faktor sosial, kita ajak dia melakukan interaksi sosial. Walaupun dia mencoba menarik diri dari pergaulan, kita coba terus-menerus melakukan pendekatan pelan-pelan agar dia bisa merasa dirinya tidak sendirian di kehidupan ini.
Itu yang kita bantu, ya. Jangan sampai karena kita bosan mendengar keluhan-keluhannya, kita membuat dia semakin cepat menarik diri dari pergaulan. Karena itu akan bertambah parah bagi faktor psikisnya. Nah, untuk fisiknya, tentu kita akan bantu. Fisik dibantu dengan fisik. Misalnya kita ajak ke dokter, kita berikan obat-obatan fisik jika dibutuhkan untuk menenangkan kembali kondisi hormonal dalam dirinya. Nah, sehingga mungkin butuh obat-obatan. Kalau misalnya untuk asam lambungnya, diberikan obat-obat yang menurunkan asam lambung, atau obat-obat tradisional semacam jamu kunyit dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Yang penting itu membuat dia percaya dan yakin itu akan menyembuhkan. Lalu secara psikis bagaimana? Secara psikis ya kita lakukan penanganan psikis. Nanti kita akan kupas lebih dalam penanganan psikis ini. Dengan cara apa kita bisa membantu orang seperti ini. Nah, karena kita sadar bahwa kejadiannya sudah seperti kita menanam di bumi, sehingga benih itu sudah berakar, daunnya sudah merimbun dan sulit ditebang. Disinilah kita kalau ingin mengubah kejadian seperti ini yang terjadi pada orang, kita harus mengubah benar-benar sampai ke akar-akarnya. Di manakah akarnya? Ya, tadi kita sudah bahas, yaitu di batin bawah sadar. Nah, di sini kita perlu kemudian memahami ya apa dan bagaimana mengubah program yang sudah terlanjur tersimpan di batin bawah sadar. Nah, sebagai ilustrasi, sebagai gambaran. Jadi kita paham seperti ini, diperkuat lagi dengan gambar ini. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia kalau digambarkan seperti yang disebut sebagai fenomena gunung es, iceberg fenomena. Jadi pikiran kita memiliki dua hal yang sederhana, yaitu pikiran sadar yang potensinya 12%, tetapi yang potensi yang paling besar ada di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita. Sehingga apapun yang sudah kita masukkan dari pikiran sadar kita, kalau sudah sampai berdiam di batin bawah sadar kita, itu bisa menjadi tempat dia menyimpan berbagai pengalaman-pengalaman. Kalau yang disimpan adalah pengalaman-pengalaman buruk, maka dia menjadi sumber hal-hal buruk yang terjadi pada tubuh dan kehidupannya. Kalau sudah tersimpan sebagai pengalaman, ingatan, dan program di batin bawah sadar kita. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, saya perkuat lagi di sini bahwa pikiran sadar kita itu gelombangnya adalah gelombang beta, gelombang yang sibuk, karena terlalu banyak berpikir. Sedangkan pikiran bawah sadar kita, ya, dia ada di gelombang pikiran, gelombang listrik pikiran itu yang bernama alfa dan theta. Nah, alfa dan theta. Kalau kita ingin mengubah program-program yang sudah terlanjur tersimpan sebagai pengalaman di batin bawah sadar kita, bagaimana caranya pikiran sadar kita terkoneksi dengan pikiran bawah sadar kita yang ada di gelombang alfa theta? Caranya adalah dengan apa yang sering disebut sebagai meditasi. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, tetapi meditasi itu bukan sesuatu yang terlalu serem kalau dibicarakan, bukan spiritual yang serem-serem, bukan. Bagaimana cara meditasi? Sebelum kita berpikir tentang meditasi itu apa, ilustrasi gambar ini memberi kita pemahaman bahwa pikiran kita, gelombang pikiran kita setidak-tidaknya dibagi menjadi beta, alfa, theta, dan delta. Masih ada gamma lagi. Beta, alfa, theta, dan delta. Delta ini gelombang tidur. Beta ini gelombang pikiran sadar kita yang sibuk. Warnanya merah. Dan banyak sekali gelombangnya. Jadi padat. Kalau gelombang tidur dia agak jarang dan lebih tenang. Nah, alfa theta itu tenang tapi tetap waspada. Jadi dia bisa menerima apa yang harus disimpan. Nah, pikiran sadar kita yang terus-menerus berada dalam gelombang beta tentu saja akan sulit masuk ke gelombang tidur. Karena apa? Karena dia terus beta. Belum lagi kecemasan, belum lagi memikirkan ini itu. Belum lagi memikirkan masa depan yang menakutkan bagi dirinya. Terus-menerus berpikir membuat gelombang otaknya ada di tataran gelombang beta. Sehingga dia mengalami kesulitan tidur. Karena untuk bisa tidur, dia harus masuk ke gelombang alfa theta. Nah, disinilah poinnya meditasi. Meditasi adalah membuat orang mampu menurunkan gelombang pikirannya dari beta, dari yang sadar, ke alfa theta, ke pikiran meditatif. Siapa tahu kemudian dia jatuh ke gelombang tidur atau delta, sehingga dia bisa tidur. Nah, bagaimana kemudian menurunkan gelombang pikiran ini?
dari yang sibuk. Ya, jadi ilustrasi berikutnya adalah seperti ini. Bayangkan kalau Anda melihat ada cakram di sini, di kilometer listrik ada cakram. Semakin banyak lampu atau alat-alat elektronik yang dihidupkan, putarannya pasti akan semakin cepat. Putarannya akan semakin cepat. Persis seperti pikiran kalau terlalu banyak menerima informasi dari panca inderanya atau terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sudah dia ingat dalam dirinya, cakramnya berputar cepat seperti ini, seperti gelombang beta ini. Nah, supaya cakram ini berputar lebih lambat, kita perlu mematikan ya semua komponen-komponen yang beraliran listrik di dalam rumah kita, sehingga yang hidup hanyalah benar-benar yang penting-penting saja, yang tidak penting dan tidak terpakai dimatikan. Nah, sehingga nanti putaran cakramnya melemah, ya, bahkan ketika semua sudah dimatikan, dia berhenti seperti orang tidur. Nah, jadi kita turunkan gelombang itu dengan mematikan informasi-informasi yang masuk dari panca indera, ya, semua panca indera, sehingga yang terjadi adalah gelombangnya melemah dengan sendirinya ke alfa, theta. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memperlemah itu? Kita bisa lakukan dengan sikap meditasi seperti asana. Asana itu duduk, mengambil sikap yang duduk. Mau duduk, mau istirahat sambil berbaring, boleh saja, tergantung mana yang nyaman buat kita. Lalu pranayama, yama itu pengendalian, prana itu napas, jadi belajar mengendalikan napas. Jadi ada orang yang fokus pada aliran napas yang keluar masuk lewat hidung atau lewat mulutnya. Sehingga dengan demikian, orang itu karena fokusnya, pikirannya tidak memikirkan hal-hal lain selain fokus kepada apa yang keluar masuk melalui pernapasannya. Ada juga orang yang menggunakan cara lain, yaitu dengan mendengar suara napasnya sendiri, atau mendengar detak jantungnya, atau mendengar suara-suara yang dia ciptakan, sehingga pikirannya yang tadinya liar kemana-mana hanya memfokuskan diri pada satu sumber informasi dari luar atau dari dalam dirinya, sehingga tercapailah kondisi meditatif, nah, di alpha theta. Nah, ada juga yang menggunakan cara lain, yaitu dengan relaksasi, mendengarkan suara-suara musik, ya. Atau yang paling sederhana, dia menggunakan golden time atau periode emas dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu ketika orang dalam kondisi sadar menjelang tidur, ya. Oleh karena perubahan-perubahan waktu di luar, yang orang Bali menyebutnya sandiakala, ya, sandiakala, perubahan waktu baik dari pagi ke dini hari ke pagi, dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke petang, petang ke malam, dan atau tengah malam. Jadi dia golden time itu dia gunakan waktu-waktu menjelang tidur itu untuk menyampaikan apa? Menyampaikan perubahan-perubahan yang ingin dia capai di batin bawah sadarnya. Ya, sehingga kalau gelombang meditatif atau alpha theta sudah tercapai, orang-orang yang mengalami psikosomatik kecemasan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Memberikan afirmasi baru yang dibutuhkan bagi dirinya. Lalu berimajinasi atau memvisualisasikan seperti apa kondisi kesehatan yang dia inginkan. Misalnya yang tadinya lemah, berhayal untuk bisa melakukan kegiatan olahraga, berlari, itu dilakukan saja ketika sudah tercapai kondisi meditatif seperti ini. Bayangkan diri kita sedang melakukan kegiatan yang biasanya tidak berani kita lakukan. Nah, ini contoh visualisasi. Masalah afirmasi di sesi di bagian akhir nanti akan banyak saya berikan bantuannya sebagai contoh-contohnya. Nah, setelah kita mengalami memberikan afirmasi atau imajinasi, kita bisa melakukan reprogramming batin bawah sadar kita. Memprogram ulang apa yang tadinya sudah terlanjur kita program sebagai program yang salah. Kita balikkan program itu. Kita balikkan, reprogramming apa yang menjadi program di batin bawah sadar kita. Kemudian refill, jadi kita isi ulang. Kita isi ulang. Tadinya kita terlanjur isi ulang dengan tinta hitam, kita bersihkan, tinta itu kita keluarkan, kita bersihkan, lalu kita isi dengan tinta putih atau tinta-tinta warna lain yang kita inginkan. Ini yang disebut sebagai refill batin bawah sadar. Lalu reedukasi pada pikiran sadar kita. Selain pikiran bawah sadar kita lakukan afirmasi ulang, reprogramming, refill, pikiran sadar kita juga perlu kita berikan pengetahuan-pengetahuan kembali yang lebih segar, yang lebih baik, yang lebih benar. Sampai dia mengerti bahwa mana yang salah dan tidak perlu diyakini kebenarannya,
dan mana yang tidak perlu harus diserap sebagai benih-benih yang tertanam di batin bawah sadar. Ini cara kita untuk melakukan reedukasi pada pikiran sadar kita. Tanpa kombinasi semua ini akan agak berat memperbaikinya. Nah, kita coba contoh-contoh afirmasi. Ketika kita ingin berafirmasi ya kepada diri kita, ketika Anda sudah mencapai gelombang meditatif, entah dengan khusus meditasi secara aktif atau sekedar menunggu waktu menjelang tidur ya, 30 menit sebelum tidur, lalu mengulang-ulang afirmasi-afirmasi ini sampai terbawa dalam tidur. Nah, itu barangkali sebagiannya akan terpendam di batin bawah sadar menjadi program. Nah, contoh yang bisa Anda gunakan untuk memprogram ulang lewat afirmasi pikiran bawah sadar kita seperti ini. Misalnya, sebelum tidur Anda ucapkan ini, mulai malam ini seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Ulangi berkali-kali, mulai malam ini seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Terus ulangi berkali-kali sampai tertidur. Ya, ulangi berkali-kali. Pada orang-orang yang umum, biasanya dia melakukannya selama 21 malam. 21 malam. Kalau orang-orang yang lebih cepat lagi tanggap, minimal 14 hari. Tetapi kalau orangnya sudah sangat-sangat dekat, sudah biasa melakukan meditasi, bahkan di bawah 14 hari sudah cukup. Lalu biarkan tubuh melakukan tugasnya setelah diberikan afirmasi atau tugas oleh pikiran sadar ini untuk mengerjakan seperti ini. Ya, dia perintahkan dirinya sendiri untuk bebas dari gejala cemas. Contoh afirmasi lain adalah setelah kita mengatakan, mulai malam ini seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Ya, berkali-kali itu. Kemudian dia tambahkan lagi, aku adalah pribadi yang tenang, pemberani, bahagia, dan damai. Ini menguatkan. Ini akan menguatkan bahwa tubuhnya akan menerima perintah dari presiden dalam dirinya, yaitu pikiran sadar, agar dia membentuk dirinya sebagai pribadi yang tenang, pemberani, bahagia, dan damai. Maka akan diproduksi hormon-hormon yang sesuai, entah hormon serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin, dan hormon-hormon lain yang membuat dia menjadi pribadi yang tenang, pemberani, bahagia, dan damai. Ya. Kemudian dia juga bisa mengatakan, terutama pada orang-orang yang mengalami banyak kasus lambung yang sakit, asam lambung yang meningkat, bisa gunakan contoh afirmasi ini. Mulai saat ini lambungku sehat, bebas dari gejala asam lambung. Contoh seperti itu. Atau yang sering mengalami jantung yang berdenyut tidak harmonis, berdebar-debar. Di sini dia bisa membuat afirmasi seperti ini. Mulai saat ini jantungku berdenyut berdenyut tenang dan harmonis. Mulai saat ini jantungku berdenyut tenang dan harmonis. Atau ketika dia merasa sesak napas, merasa ada sulit bernapas, dia bisa mengatakan afirmasi ini. Mulai saat ini paru-paruku bernapas dengan lega dan normal. Mulai saat ini paru-paruku bernapas dengan lega dan normal. Atau mulai malam ini seluruh tubuhku penuh energi, kuat, bersemangat. Mulai malam ini seluruh tubuhku penuh energi, kuat, dan bersemangat. Mulai esok hari hidupku penuh dengan semangat dan gairah hidup. Semua bentuk-bentuk atau contoh-contoh afirmasi ini boleh dilakukan sendiri sambil mengucapkan berulang-ulang sampai tertidur, atau boleh Anda rekam sendiri kata-kata Anda, sehingga hanya Anda perlu mendengarkan hasil rekaman itu sampai Anda terbawa tidur. Nah, ketika ini terus terbawa oleh tidur, pikiran sadar tidak punya kemampuan lagi untuk menyeleksi, maka apa yang dikeluarkan dari afirmasi ini betul-betul akan masuk sebagai program di batin bawah sadar kita. Ini reafirmasi. Kemudian reedukasi pikiran sadar kita. Berikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada pikiran sadar kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita merasa tidak baik-baik saja, segera ubah, saya baik-baik saja. Karena apa yang kita ucapkan terakhir, itu yang akan membantu kita meyakini apa yang benar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalau saya bertamu ke rumah seseorang, lalu orang itu, tuan rumah itu menanyakan kepada saya, apakah saya ingin makan? Dan bila saya menjawab pertanyaannya dengan jawaban seperti ini, misalnya, saya awali dengan kata, saya ingin makan,
tetapi saya sudah kenyang. Nah, karena kata saya sudah kenyang diucapkan terakhir, tentu tuan rumah tidak akan membuatkan apa-apa. Tetapi kalau saya balik pernyataannya, sebenarnya saya sudah kenyang, tapi saya ingin makan. Biasanya saya akan disiapkan makanan oleh tuan rumah, karena apa yang kita ucapkan di bagian akhir itu adalah dianggap sebagai prioritas. Kadang-kadang prioritas itu munculnya di bagian akhir, bukan di bagian pertama. Jadi, kalau misalnya kita pernah sedang bercerita, atau merasa diri kita sedang tidak baik-baik saja, segera balikkan keadaan itu dengan mengucapkan pemahaman yang lain. Saya baik-baik saja. Percayakan diri kita, saya baik-baik saja. Nah, ini yang akan diterima oleh batin sadar, bawah sadar kita, bahwa kita baik-baik saja. Nah, kalau misalnya dibalik, kalau misalnya kita terlanjur ke dukun, kemudian dukun mendapatkan informasi, wahyu, pawisik, yang mengatakan kita akan sembuh kalau nebusin di perempatan, jangan mentah-mentah ditelan. Jangan mentah-mentah ditelan. Karena seringkali yang dimaksudkan nebusin di perempatan itu seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelum ini. Itu maksudnya adalah lenyapkan kebingungan. Nebusin itu artinya membayar, menghilangkan hutang kita. Perempatan biasanya merupakan tempat kita bingung. Apa perlu belok kiri, belok kanan, apa lurus. Nah, nebusin di perempatan itu artinya kita lenyapkan kebingungan kita. Karena kita bingung, sakit apa yang harus kita pakai untuk menyembuhkan. Kebingungan itulah mengacaukan diri kita dan membuat kita tambah cemas. Ini yang harus kita hilangkan. Nebusin di perempatan. Atau kalau dikatakan, Anda harus nebusin di pura dalam. Ya, kalau orang-orang Bali tahu, pura dalam itu adalah salah satu tempat suci di antara 3 tempat suci yang ada di desa adat. Begitu disuruh nebusin ke pura dalam, ya, perlu kita maknai dengan cara yang berbeda, yaitu bahwa nebusin di pura dalam itu artinya perbaikin batin bawah sadar yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, kalau orang Bali biasanya nebusin ke pura dalam, dia membawa buah-buahan yang segar, membawa upakara yang disebut suci. Jadi ketika disuruh nebusin ke pura dalam dengan buah-buahan segar, dengan upakara yang disebut suci, artinya perbaiki batin bawah sadar kita dengan afirmasi-afirmasi yang menyegarkan dan penuh kesucian, ya, yang membuat kita menjadi netral, tidak lagi terganggu oleh pikiran-pikiran buruk. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya ada dukun yang mengatakan yang membuat Anda sakit ini sesungguhnya tidak jauh-jauh lidah dan gigi. Nah, ini yang sering disalahpahami. Kemudian dia berpikir, lidah dan gigi itu ada dalam satu rongga mulut. Berarti ini yang menyakiti saya adalah yang ada dalam satu rumah tangga saya. Bisa ipar, bisa menantu, bisa mertua, atau di satu kantor, bisa teman-teman kantor, orang-orang yang tersisih dari saya, dan sebagainya. Padahal yang dimaksud tidak jauh-jauh lidah dan gigi itu adalah tubuh kita sedang disakiti oleh pikiran kita sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita gaib yang menyerang-nyerang kita dari luar. Lebih banyak itu terjadi dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalaupun ini dianggap bahwa memang ada orang lain yang menyakiti kita, sesama manusia dengan gaib, mungkin sederhananya adalah informasi-informasi mereka yang menakutkan, itulah yang awalnya membuat kita cemas. Dari cemas menjadi psikosomatik. Jadi tidak benar-benar kita disakiti dengan sesuatu yang sifatnya megis-megis bagaimana, seperti itu. Tetapi dengan kata-kata kita bahkan tersakiti karena kita kata-kata, berita, sesuatu yang mencemaskan justru kita tangkap, membuat kita tambah mengalami kecemasan. Bisa saja seperti itu cerita bahwa kita disakiti teman atau orang lain dalam keluarga kita. Ya, mungkin ada hubungan sosial yang tidak baik, interaksi yang tidak baik, itu juga bisa menyakiti kita. Tapi tidak benar-benar seperti ya hal-hal yang berkenaan dengan mistik-mistik atau megis-megis seperti itu. Itu perlu kita berikan kepada pikiran sadar kita. Karena kalau kita tambah stres, tambah cemas, tambah curiga pada orang lain, itu malah menjadi complicated, memperburuk situasi kita yang ingin sembuh dari kecemasan dan psikosomatik kita. Nah, setelah reedukasi, apa yang bisa kita lakukan? Refill. Kita isi kembali pikiran sadar kita dengan hal-hal yang positif, ya. Banyak menghibur diri, banyak melakukan hal-hal yang menghibur diri kita. Ya, bermain apa gitu yang membuat kita suka, ya, nonton film yang menyenangkan, jangan yang menakutkan, ya.
Apapun yang kita sukai kita lakukan. Kemudian kembali melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, aktivitas fisik dan sebagainya, sehingga itu mendiamkan pikiran sadar kita. Karena kalau pikiran sadar diajak bekerja, dia bisa kemana-mana. Cemasan itu bisa bertambah panjang. Karena dalam tempo 1/5 detik, Anda bisa bayangkan, dalam tempo 1/5 detik, sedikit saja pikiran cemas itu dipanggil, dia akan menggerakkan seluruh tubuh untuk memunculkan gejala-gejala cemas itu. 1/5 detik. Sehingga kalau dia diajak olahraga, aktivitas fisik, dia nggak sempat memikirkan hal-hal yang tidak penting lagi. Bila perlu kita melakukan kegiatan-kegiatan, ada yoga tertawa, menangis, atau apa saja yang membuat kita menangis atau tertawa dengan cara yang benar. Karena kalau kita menangis, kita melepaskan hormon-hormon stres dalam diri kita, yaitu hormon kortisol. Kalau kita tertawa, maka kita akan mengisi kembali tubuh kita dengan produksi hormon-hormon serotonin, hormon bahagia atau serotonin, dopamin, hormon-hormon yang menyeimbangkan tekanan darah kita, endorfin yang membuat kita tahan terhadap nyeri dalam tubuh kita, yaitu endorfin atau endomorfin, kemudian oksitosin, hormon cinta yang membuat kita bisa bersyukur atas cinta yang kita miliki, yang kita dapatkan dari orang-orang. Nah, ini kita lakukan tertawa dan menangis, tapi jangan di jalanan, itu berbahaya. Nah, kemudian kita kembali banyak bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang positif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat kita tambah cemas, tambah negatif, dan sebagainya. Tapi bergaullah dengan orang-orang yang membuat kita bergembira, bersemangat. Itu yang kita pentingkan. Karena kita bisa berubah oleh pergaulan kita sendiri. Nah, kemudian kita coba, kalau tidak bisa kita coba bergembira dari dalam. Bergembira dari dalam, bergembira begitu saja, tanpa perlu masukan-masukan atau input-input dari luar yang membuat kita bergembira. Lakukan saja dari dalam. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Dan ketika Anda juga membutuhkan tuntunan meditasi, silahkan ikuti meditasi yang manapun. Dan di channel saya sendiri, saya sudah menyiapkan beberapa yang bisa Anda pilih. Ya, kalau meditasi kesembuhan ini seperti tadi membantu untuk memberikan afirmasi ke dalam diri kita secara umum. Jadi secara khusus silakan pilih apa yang menjadi fokus yang ingin Anda sembuhkan. Kemudian meditasi kesadaran tubuh itu berisi tuntunan untuk kita menyadari tubuh kita, berterima kasih kepada tubuh kita, berterima kasih kepada orang tua yang telah mengizinkan kita memiliki tubuh manusia ini. Lalu meditasi langkah pemurnian, ini meditasi sambil jalan-jalan di pagi hari dengan pelan-pelan untuk melepas beban-beban masa lalu kita. Juga untuk berterima kasih untuk segala hal yang sudah kita lakukan. Ya, bagi yang suka yang agak serem sedikit, ini meditasi cakra. Atau yang mau terkoneksi dengan energi alam semesta yang datang dari cahaya matahari, boleh dengan meditasi matahari atau meditasi cahaya. Atau bagi yang sulit melepaskan hal-hal yang tidak kekal dalam kehidupan ini, dalam kenangan-kenangan buruk di masa lalunya, silahkan mengikuti tuntunan aliran pengetahuan yang ada di meditasi kelepasan. Nah, harapannya adalah setelah semua ini dilakukan, Anda, teman-teman yang pernah mengalami kondisi kecemasan, mengalami kondisi psikosomatik, akan kembali merangkul dirinya dalam kebahagiaan, merangkul dirinya dalam kegembiraan, dan bisa merasakan nikmatnya perjalanan di kehidupan duniawi ini dengan segala dualitas yang akan datang dan pergi seperti awan-awan yang mewarnai langit biru yang kosong itu. Nah, jadi ini adalah bagian terakhir dari sesi video ini. Semoga Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman di rumah yang sedang mengalami situasi seperti ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri lewat apa yang sudah diajarkan, dibagikan dalam pengetahuan-pengetahuan di sebelum-sebelum ini, di sesi-sesi sebelum ini juga. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, sahabat semua. Semoga ini bisa membantu sedikitnya, karena selebihnya semua kembali kepada Tuhan dalam diri Anda, pikiran sadar dalam diri Anda untuk menciptakan nasib dan takdir yang akan Anda jalani di kehidupan ini. Silakan lakukan yang terbaik bagi diri Anda sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di tuntunan di video berikutnya yang akan terus diizinkan saya kerjakan demi tugas-tugas saya berbagi pengetahuan kepada kehidupan ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.
Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih.